karena masjid ini penting bagi kita umat Islam. Bukan hanya sekedar membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga sebagai sarana untuk memperkuat tali macam-macam datangnya nih. Ada suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, saya nih macam-macam campuran kita nih. Gak kenal, makanya dengan rajin datang ke masjid. Sarana masjid ini alhamdulillah terjalin tali silaturahmi di antara kita terbangun kemasyarakatan di antara kita. Jadi alhamdulillah hidup rukun, hidup makmur. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, perkumpulan-perkumpulan yang kita lakukan, alhamdulillah sini saya ucapkan jazakallah, terima kasih semua. Bagaimana kita ini bukan hanya sekedar memakmurkan masjid, Fatah ini sudah melakukan pergantian kepengurusan periode 2018 sampai periode 2021. Mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru ini kemakmurannya tambah baik, kemudian juga ini memperbaiki sarana prasarana masjid, karena memang semakin lama jamaah warga perumahan Bojongmas ini semakin bertambah. Jadi artinya jamaah semakin bertambah juga tuh. Kalau kita lihat maghrib, alhamdulillah tuh kalau salat berjamaah sampai keluar dipenuhi nama anak-anak tuh. Artinya alhamdulillah dalam kesempatan ini sebagai langkah awal untuk memperbaiki sarana masjid itu, ya tentu saya ditunjuk, diamanahkan oleh masyarakat sebagai ketua pembangunan Masjid Jami Nurul Fatah bersama wakilnya Pak RW Daik Andi. Tentunya sampai selesai masjid ini, pokoknya masjid ini. Yang terakhir saya ingin melaporkan dana yang terkumpul untuk pembangunan Masjid Jami Nurul Fatah. Jadi dana awal dalam pembangunan masjid ini alhamdulillah infak sodakoh dari warga perumahan Bojongmas Indah 2 terkumpul sebesar 160.176.000 rupiah. Apa dia? 160.176.000 dana awal untuk pembangunan Masjid Jami Nurul Fatah. Dari 160 juta sekian ini diambil sebesar 55 juta. Ini 55 juta ini penggalangan dana yang kemarin ketika kegiatan peringatan Maulid Nabi kita mendatangkan artis Tombo Ati. Alhamdulillah dari kegiatan Maulid ini mendatangkan artis, suruh nyanyi lah, Bang Opik nyanyi 6 lagu. Kalau 6 lagu ya tolonglah, mudah-mudahan dengan Bang Opik nyanyi saudara-saudara kita ini mau nyumbang ke Masjid Jami Nurul Fatah. Alhamdulillah terkumpul tuh dananya yang sudah sampai kepada panitia itu 55 juta. Nah, mohon maaf nih saya sebutkan satu persatu. Yang pertama infak dari Bapak Haji Nurdin sebesar 25 juta. Kemudian dari Bapak Freddy Wijaya 500.000 rupiah, Bapak Kasim 500 rupiah, Bapak Haji 1 juta, Mama Vanessa 1 juta, Bapak Wahyu 1 juta, Pak Edison 500.000, Pak Daeng Andi 1 juta, Ibu Safra 1 juta, Bapak Harijal 2 juta, Pak Sugeng 1 juta, Pak Kades Segala Jaya 15 juta. Kemudian infak dari Bapak Kapolsek 1 juta. Kemudian dari Ibu Ida 500.000, Mama Sania 300.000, Mama Rahmat Mulyana 1 juta, kemudian Bapak Adha 500.000, Ibu Ana 1 juta, Pak Irwan 1 juta, kemudian Bapak Almarhum Mistam 200.000 rupiah. Catatan di kami itu penggalangan dana yang naik ke panggung, yang siap untuk menyumbang, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, itu datanya itu sampai 100 juta sekian. Jadi masih ada yang belum ngasih gitu. Sampai saat ini kami tunggu gitu.
terhadap niatnya yang kemarin ingin nyumbang, termasuk saya nyumbang 2 juta belum bayar nih. Artinya apa? Kami sebagai panitia nih tidak memaksa harus hari itu ada. Monggo persilakan, mau dicicil Pak Ustadz, saya malah nyumbangnya sehari 100.000 nggak apa-apa, sebulan 500.000, yang penting lunas gitu bukannya. Silakan aja, kami tunggu, kami tidak memaksa, kami tunggu infak sodakoh dari bapak-bapak, ibu-ibu dalam pembangunan Masjid Jami Nurul Fatah. Tentu terakhir kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk pembangunan Masjid Jami Nurul Fatah. Insya Allah sedikit atau banyak, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi hadisnya kata Nabi, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan gedung nanti di surga. Oh, 500.000 walaupun hanya 1 bata jadi gedung surga di sana, jadi istana. Alhamdulillah, apalagi yang kayak tadi Pak Nurdin 25 juta, 15 juta, apalagi yang 1 juta, tentu lebih gede lagi gedungnya di sana. Mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, semata-mata yang dicari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah ahsanul jaza. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua yang hadir dalam kesempatan ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlimpah. Demikian dari saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Pembangunan Masjid Jami Nurul Fatah, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Sutisna, Sarjana Sosial Islam. Selanjutnya kita akan ikuti sambutan dari Bapak Kepala Desa Segara Jaya. Mohon dengan hormat, dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kadus. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang mulia para ulama, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Surabaya, Bapak Kapolsek yang mewakili Pak Dimas Pol yang saya hormati, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Dan juga yang saya hormati sahabat saya Pak Nurdin beserta rombongan yang saya hormati. Saya mewakili menyampaikan laporan dari kepala desa. Mereka mohon maaf sekali karena tidak hadir. Tadi saya dapat kabar dari Pak RT Iwan, Pak Lurah ini lagi sedang kurang sehat. Malah justru Pak Iwan yang tahu. Saya tadi sebel-bel justru nggak diangkat-angkat. Jadi tahunya di sini katanya Pak Lurah itu lagi kurang sehat. Mohon maaf kepada warga masyarakat sini, Bojong Mas 2, barangkali tidak hadirnya Bapak Kepala Desa karena ada halangan, mereka kurang sehat, mohon dimaafkan. Barangkali saya atas nama pemerintah Desa Segerajaya terima kasih atas peletakan batu pertama ini Masjid Nurul Fatah yang barangkali untuk pembangunnya yang kemarin sudah didanai oleh pada masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan terwujud apa yang kita citakan di Masjid Jami Nurul Fatah ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Barangkali itu penyampaian saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Lurah yang sedang kurang sehat, semoga segera kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Yo, kami persilakan.
Terima kasih nih pembawa acara. Tadinya mau cuma datang aja nih, nggak mau sambutan. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli salatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil khutbatan bil roh wa tudbil hawais wa tunhalu bil ghaib wa husnul khatimi wa astasqalul mamnu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin dari kulli maqamilat. Yang sama-sama kita hormati Pak Kapolsek, tadi waktu oleh Pak Haji Riyadi, ini dari Babin Kamtibmas juga hadir, Pak Kadus yang mewakili Kepala Desa, tadi Kepala Desa lagi sakit Pak Kadus ya, kita doakan biar cepat sembuh, Pak RW, Pak RT, tapi yang paling saya hormati, sini Ketua DKM Masjid Nurul Fatah, juga Ketua Panitia Pembangunannya, beserta rengkengannya. Saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya yang hadir, khususnya juga tokoh pemuda kita, Bapak Nurdin, yang saya hormati, dan semoga di hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur, dan ini harus bersyukur karena di tempat lain, contohnya kemarin saya keliling hampir semua, hampir 80% Tarumajaya itu banjir Pak. Ini saya tadi pas masuk ke sini kering di sini Pak. Jadi patut kita syukuri. Ini pastinya bukan, kalau banjir itu bukan karena drainase atau salurannya yang kurang baik, tapi kebanyakan perilaku daripada kita sendiri. Tapi ini Pak Haji Riyadi, ini kita patut berbangga, masyarakat di perumahan Bojong Mas Indah ini saya yakin cinta terhadap lingkungannya. Soalnya nggak banjir. Apakah memang lebih tinggi nih Pak Wahid ya? Pertama kali tapi ini patut kita syukuri, akhirnya kita sama-sama bisa berkumpul di sini dalam acara peletakan batu pertama Masjid Jami Nurul Fatah. Salawat serta salam senantiasa pula kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua hingga akhir zaman nanti. Kami dari pemerintah kecamatan ini mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya nih, khususnya kepada panitia pembangunan masjid, dan pastinya juga berkat dorongan seluruh masyarakat yang ada di perumahan ini bisa membangun masjid. Padahal saya lihat masjidnya udah cukup bagus, tapi ini pasti berkat keinginan semua masyarakat nih, pengennya lebih megah lagi, bener Pak? Wah, apalagi tadi saya dengar sumbangan camat doang belum tersebut. Tadi pengennya camat disebut, tapi belum bayar. Boleh, gak apa-apa Pak. Nanti saya tunggu itu proposalnya di kecamatan. Dan saya nggak usah panjang-panjang. Tadi juga ada yang berbisik ikan cepat, ikan gabus. Tapi saya patut berbangga bahwa masyarakat khususnya di perumahan Bojong Mas ini semua bisa punya keinginan untuk membangun masjid. Karena masjid ini selain kita tempat beribadah, ini ada salah satu tempat untuk saling bersilaturahim. Dan saya berharap semua bapak-bapak yang hadir di sini, ini terus terang anak-anaknya atau pemudanya masih sedikit nih, masih banyak bapak-bapaknya. Saya harapkan pemuda-pemudi yang ada di perumahan ini khususnya semua cinta terhadap masjid. Karena masjid ini adalah salah satu tempat untuk merubah perilaku, merubah mindset, merubah mental. Karena kalau anak-anak sudah kenal atau sudah cinta terhadap masjid, saya yakin itu anak-anak akan berperilaku yang baik. Karena terus terang aja Pak, ini mungkin harusnya Pak Kapolsek yang bilang nih, di Tarumajaya ini dampak daripada zaman now, gitu ya. Ini kan anak-anak selalu bilang zaman now. Ini terlalu berpengaruh sekali terhadap anak-anak di Tarumajaya ini khususnya. Jadi kayak contoh di sini kemarin, mungkin saudara aja belum kena aja nih, tapi mudah-mudahan enggak.
Tapi kalau di desa lain sudah banyak yang kejaring Pak, ketangkep, khususnya soal minuman keras dan narkoba. Tapi saya yakin bapak-bapak yang ada di sini semua nggak cuek terhadap hal itu. Jadi kalau saya berharap bapak-bapak ini setiap melihat ada anak-anak atau anak muda yang nongkrong, anak-anak muda yang kayaknya mencurigakan, tegur Pak. Ini kita selama ini kalau ada yang lagi nongkrong-nongkrong kayaknya cuek aja. Gitu. Kita juga malas untuk negurnya. Tapi kalau bukan kita yang negur, mereka dibiarkan, akhirnya merajalela. Takutnya cuma kalau ada polisi lewat aja. Kan polisi kita terbatas. Jadi kalau itu minta bantuan kepada seluruh masyarakat di sini untuk selalu bisa menjaga generasi kita. Salah satunya adalah dengan cinta terhadap masjid. Mungkin ini saja kali yang dapat saya sampaikan. Semoga pembangunan masjid Jami Nurul Fatah ini selalu bisa dapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa, juga dapat dana yang banyak untuk cepat selesai. Jadi kalau saya sih ini mau dibangun berapa lantai ini? 2 lantai. Tergantung dananya ya. 2 lantai. Tapi saya sih yakin dalam waktu nggak terlalu lama masjid yang kita idam-idamkan bisa selesai. Dan semoga juga semua yang hadir di sini semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Mungkin sebelumnya ini nanti di sini ya yang letakkan sini ya. Ya mungkin sebelumnya saya juga berharap dengan pembangunan masjid ini bisa dicontoh gitu ya, dicontoh oleh masjid-masjid atau mushola-mushola yang ada di Segarajaya. Ini bisa memotivasi mereka untuk membangun masjid yang lebih besar lagi. Karena memang di Kabupaten Bekasi ini visinya belakangnya itu adalah agamis, Pak. Jadi kalau agamis, kalau dilihat dari penduduknya dan tempat beribadahnya itu bagus-bagus, karena itu visinya Kabupaten Bekasi. Dan yang terakhir, pesan dari Bu Bupati, saya juga hampir lupa. Jadi pesan kepada seluruh masyarakat, kalau ada permasalahan atau ada gesekan-gesekan di masyarakat, atau ada berita-berita miring atau berita-berita hoax kalau bahasa sininya, kalau bahasa zaman now-nya, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kalau tiba berita-berita atau sekarang kan ada grup-grup WA ini yang terus ada cetak-cetuk menghujat, jangan langsung diterima. Dan kalau misalnya ada suatu permasalahan gejolak di masyarakat, di sini ada para kiai, para guru, para RT, para RW, ada Bimas Pol, Pak RT, Pak Kadus. Pak Kadus siap ya? Ini siap selalu kalau ada masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Tarumajaya. Semoga apa yang beliau harapkan dan inginkan bisa kita bersama-sama bersinergi melaksanakan amanat yang disampaikan oleh beliau.